Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Segala Cara Memahami Rencana Tuhan. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Pernahkah Anda merasa bingung atau kebingungan saat mencoba memahami rencana Tuhan dalam hidup Anda? Segala cara memahami rencana Tuhan adalah topik yang relevan bagi setiap orang percaya. Terkadang, rencana Tuhan mungkin tidak sejalan dengan rencana atau harapan kita, tetapi kita yakin bahwa rencananya selalu lebih baik daripada rencana kita. Dalam Alkitab, kita diberikan banyak petunjuk tentang bagaimana kita dapat memahami rencana Tuhan. Misalnya, dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia merencanakan langkahnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Ini mengajarkan kita untuk merencanakan dengan bijak, tetapi juga mempercayakan langkah-langkah kita pada Tuhan. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi topik ini malam ini, memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana kita dapat memahami dan mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Semoga renungan malam ini membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam akan kehadiran dan rencana Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ayo bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan dan merenungkan firman-Nya tentang hal ini. Memahami rencana Tuhan bagi hidup kita adalah hal yang penting dalam iman Kristen. Terkadang, rencananya mungkin tidak selalu jelas bagi kita, tetapi kita percaya bahwa setiap langkah yang Dia ambil memiliki maksud dan tujuan yang baik. Dalam Alkitab, Tuhan memberikan petunjuk bagaimana kita dapat memahami rencananya. Salah satu ayat yang menggambarkan hal ini adalah Amsal 3 ayat 5-6, yang mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenalilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada pemahaman kita sendiri, tetapi untuk mempercayakan segala hal pada Tuhan dan membiarkan Dia memimpin langkah kita. Ayat lain yang juga memberikan petunjuk tentang bagaimana memahami rencana Tuhan adalah Mazmur 32 ayat 8. "Aku akan mengajarkan engkau dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau pilih. Aku akan memberi nasihat kepadamu dengan mataku yang melihat." Ini menegaskan bahwa Tuhan akan memberikan petunjuk dan arahannya kepada kita jika kita bersedia mendengarkan dan mempercayakan hidup kita padanya. Selain itu, dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berfirman, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan bagi kita adalah rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan itu memberikan kita harapan untuk masa depan. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, Rasul Paulus menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa juga, tetapi dalam segala hal, dengan doa dan permohonan, serta syukur, sampaikanlah permintaanmu kepada Allah. Dan kasih Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ini menunjukkan bahwa dengan berdoa dan mempercayakan segala hal pada Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan dan perlindungannya dalam hidup kita. Memahami rencana Tuhan juga berarti kita harus siap untuk belajar dan tumbuh dalam iman kita. Dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus menulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Ini mengajarkan kita untuk terus berubah dan tumbuh dalam pengetahuan akan kehendak Tuhan. Mari kita renungkan dan berdoa agar Tuhan membuka hati dan pikiran kita untuk memahami rencananya bagi hidup kita. Marilah kita percayakan segala hal padanya dan bersedia untuk belajar dan tumbuh dalam iman kita. Dengan demikian, kita akan dapat mengalami rencana Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Selamat malam Mary. Malam ini kita akan membahas tentang cara memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Apakah kamu memiliki pengalaman atau pandangan pribadi mengenai hal ini? Untukku, memahami rencana Tuhan seringkali melibatkan doa dan mendengarkan firman-Nya.
Saya percaya bahwa Tuhan sering memberikan petunjuk melalui doa, dan memahami firman-Nya membantu saya mengenal karakter dan kehendak-Nya. Saya setuju. Mendengarkan firman Tuhan adalah langkah penting dalam memahami rencananya. Selain itu, saya juga percaya bahwa Tuhan sering memberikan petunjuk melalui lingkungan sekitar kita, seperti melalui pertemuan dengan orang-orang tertentu atau melalui peluang yang datang. Benar, kadang-kadang Tuhan menggunakan orang lain atau situasi di sekitar kita untuk memberikan petunjuk tentang rencananya. Saya juga percaya bahwa Tuhan sering memberikan rasa damai dan keyakinan dalam hati kita ketika kita berada di jalur yang benar menurut rencananya. Itu benar. Rasakan kedamaian dan keyakinan itu adalah tanda-tanda bahwa kita sedang berada dalam rencana Tuhan. Selain itu, saya juga percaya bahwa Tuhan menggunakan pengalaman-pengalaman hidup kita, baik suka maupun duka, untuk membentuk dan memahami rencananya bagi kita. Saya setuju. Pengalaman hidup kita adalah bagian penting dalam memahami rencana Tuhan. Terkadang, melalui ujian atau kesulitan, kita belajar lebih banyak tentang kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan menggunakan segala sesuatu, baik-baik maupun buruk, untuk kebaikan kita. Selain itu, saya juga percaya bahwa berbicara dengan sesama percaya dan mendapatkan nasihat dari mereka dapat membantu kita memahami rencana Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menggunakan orang lain sebagai saluran berkat bagi kita. Setuju. Itu mengingatkan saya akan pepatah dalam Amsal 11 ayat 14, di mana tidak ada pengawasan, bangsa menjadi binasa, tetapi keberhasilan terjamin di mana ada banyak penasihat. Berbicara dengan sesama percaya dapat membantu kita melihat rencana Tuhan dari berbagai sudut pandang. Secara keseluruhan, memahami rencana Tuhan membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan, belajar, dan tumbuh dalam iman kita. Dengan mengandalkan Tuhan dan membuka hati kita untuk rencananya, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Benar sekali. Marilah kita terus mencari dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik untuk kita. Dengan demikian, kita akan hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan mengalami berkat dan kebahagiaan yang melimpah. Sekarang, mari kita akhiri diskusi malam ini dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, pada malam ini kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan dan memahami rencana-Mu bagi hidup kami. Engkau adalah Allah yang bijaksana, dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang Engkau rencanakan untuk kami adalah yang terbaik. Kami memohon ya Tuhan, agar Engkau terus membimbing kami dalam memahami rencana-Mu. Berikanlah kami ketenangan dan kebijaksanaan untuk mengenali petunjuk-petunjuk-Mu dalam hidup kami. Bantu kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu, merenungkan pengalaman hidup kami, dan bersikap tunduk pada kehendak-Mu. Kami juga memohon ya Tuhan, agar Engkau memberkati kami dengan pemahaman yang lebih dalam rencana-Mu. Bimbinglah langkah-langkah kami sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan kesetiaan-Mu yang tiada akhir. Kiranya segala cara yang kami lakukan untuk memahami rencana-Mu membawa kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Marilah kita merenungkan betapa pentingnya memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Meskipun terkadang rencananya mungkin tidak selalu jelas bagi kita, namun kita percaya bahwa setiap langkahnya adalah rencana yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Marilah kita bersama-sama mencari dan mengikuti rencananya dengan hati yang tulus dan tekun. Percayalah bahwa di balik setiap rencana Tuhan, tersembunyi berkat dan kebaikan yang tak terduga. Semoga renungan malam ini memperkuat iman kita dan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Terimalah kehadiran dan rencananya dalam hidup kita. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.